Inilah alasannya mengapa Rasulullah berdiri di sisi kiri neraka di akhirat kelak. Di ambang neraka, Rasulullah berdiri untuk menyelamatkan umatnya. Inilah alasannya mengapa Rasulullah berdiri di sisi kiri neraka di akhirat kelak. Pada hari yang paling dahsyat dalam sejarah seluruh makhluk, hari ketika langit terbelah, bumi diratakan, dan manusia bangkit dari kuburnya, Rasulullah tidak berdiri di tempat yang nyaman. Beliau tidak memilih tempat yang paling nyaman, tidak pula menjauh dari pemandangan paling mengerikan. Rasulullah berdiri di sisi kiri neraka, bukan tanpa alasan, bukan tanpa hikmah. Hari ketika semua nabi memikirkan dirinya sendiri. Dalam hadis sahih disebutkan, pada hari kiamat manusia mendatangi para nabi satu persatu. Nabi Adam berkata, "Nafsi, nafsi." Nabi Nuh berkata, "Nafsi, nafsi." Nabi Ibrahim berkata, "Nafsi, nafsi." Nabi Musa berkata, "Nafsi, nafsi." Nabi Isa berkata, "Nafsi, nafsi." Semua nabi takut, semua gemetar, semua sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Namun ketika manusia mendatangi Muhammad, Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang yang pertama kali bersujud di hadapan Allah, dan orang pertama yang diberi izin memberi syafaat, hai Muslim." Beliau tidak berkata nafsi, beliau berkata, "Umati, umati, umatku, umatku." Mengapa Rasulullah berdiri di sisi kiri neraka? Karena di sisi itulah umatnya paling banyak terancam. Neraka berada di hadapan manusia, sirat terbentang di atasnya, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dan Rasulullah berdiri di sisi neraka, tetapi untuk menarik umatnya agar tidak terjatuh. Dalam hadis disebutkan, "Aku akan berdiri di atas sirat dan berkata, 'Ya Allah, selamatkanlah umatku,' hai Bukhari dan Muslim." Beliau berdiri dekat neraka karena di sanalah umatnya tergelincir. Di sanalah dosa-dosa memberatkan langkah. Di sanalah jeritan paling banyak terdengar. Bayangkan api neraka bergemuruh, malaikat Zabaniyah berdiri tegas. Manusia berjatuhan satu persatu. Namun Rasulullah tidak mundur. Beliau berdiri di tempat paling mengerikan itu karena cintanya lebih besar daripada rasa takut. Kasih sayangnya melampaui penderitaan. Umatnya lebih ia pikirkan daripada dirinya sendiri. Allah berfirman, "Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keselamatan bagi kalian. Amat penyantun lagi penyayang terhadap orang-orang beriman." Quran Surat At-Taubah ayat 128. Siapa yang akan ditolong? Namun dengarkan dengan hati yang jujur. Syafaat Rasulullah bukan untuk semua orang tanpa syarat. Beliau menolong yang pertama orang yang bertauhid, yang kedua orang yang mencintainya, yang ketiga orang yang berusaha mengikuti sunnahnya, dan yang keempat orang yang meski banyak dosa tidak mempersekutukan Allah. Rasulullah bersabda, "Syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar, selama mereka tidak berbuat syirik," hai Tirmizi. Rasulullah berdiri di sisi kiri neraka bukan karena beliau aman. Beliau berdiri di sana karena kita dalam bahaya. Ketika semua orang menjauh dari api, beliau justru mendekat. Bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk menyelamatkan kita. Maka jika hari ini kita masih meremehkan sholat, meninggalkan sunnah, menunda taubat, melukai sesama, ingatlah, di akhirat kelak beliau akan berdiri di tepi neraka memanggil kita. Namun jangan sampai kita termasuk